Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus Kristus, dialah yang sanggup membebaskan Anda dari dosa kutuk dan maut, membebaskan Anda dari kuasa setan, kuasa iblis, dan memberikan kepada engkau kebebasan, kelepasan, memberikan kepada engkau sorga, ya, dan percayalah kepadanya. Oke Sobat Waras, kali ini kita masih membahas seputar pelarangan ibadah yang dikerjakan ya oleh para pengikut setan di negeri ini, dan mereka begitu benci kepada kekristenan, ya, kepada orang Kristen yang sedang beribadah kepada Tuhan. Padahal di negeri ini tidak ada undang-undang yang melarang orang untuk beribadah. Memang ada aturan ya SKB 2 Menteri yang mengatur pendirian rumah ibadah, tetapi tidak mengatur ya, atau tidak ada undang-undang yang melarang orang untuk beribadah. Sehingga seharusnya ya, ketika orang beribadah di rumah, ketika orang beribadah di hotel ya kan, atau di gedung, di ruko ya, ibadah itu tidak ada larangan. Sebenarnya yang dilarang itu ya pendirian rumah ibadahnya ya, dan inilah yang menjadi problem. Dan ternyata Sobat Waras, undang-undang SKB 2 Menteri ya, peraturan bersama menteri ya, itu penyebab kenapa banyak sekali diskriminasi dan pelarangan pembangunan rumah ibadah yang akhirnya berimbas kepada pelarangan ibadah, pembubaran ibadah. Dan biang keroknya adalah SKB 2 Menteri inilah yang didesak ya oleh DPR untuk dievaluasi oleh pemerintah, oleh Menteri Agama, Mendagri ya, harus mengatur ini supaya tidak, para pengikut setan ini tidak menjadikan ini sebagai alat bagi mereka untuk terus melakukan penghalangan pembangunan rumah ibadah, bahkan pelarangan orang untuk beribadah dan pembubaran orang yang sedang beribadah. Ya, kita lihat informasi ini Sobat. Ini ya. Oke, ini ya SKB 2 Menteri soal pendirian rumah ibadah diminta dikaji lagi ya. Dan saran saya sih ini dihapus saja. Kalau buat undang-undang itu jangan buat undang-undang yang justru mengakibatkan gesekan di masyarakat, apalagi ini persoalan agama gitu loh. Buatlah aturan yang justru mempermudah masyarakat untuk membangun rumah ibadahnya. Jangan justru buat aturan yang mempersulit orang untuk membangun rumah ibadah. Oke Sobat Waras, sebelumnya jangan lupa untuk bantu like ya bagi Sobat Waras, dan bantu viralkan video ini, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan saya terus memohon support Sobat Waras untuk mendukung ya pembangunan rumah ibadah yang sedang kami kerjakan di pedesaan. Dan puji Tuhan sudah sampai di tahap ini. Ya, bagi Sobat Waras yang ingin mendukung kami, Sobat Waras bisa lewat ya BRI 52 000 1045 736 532 yang ada di layar kaca Sobat Waras. Kiranya setiap taburan Sobat Waras menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung, mendoakan, bahkan memviralkan video ini. Semoga ada orang-orang yang tergerak hatinya oleh Tuhan untuk mensupport ya pelayanan kami di pedesaan tentunya. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Kita kembali ya ke topik yang akan kita bahas kali ini. SKB 2 Menteri soal pendirian rumah ibadah diminta dikaji lagi. Ini dimuat Selasa 21 Februari 2023. Ya, Jakarta, CNN Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem, Taufik Basari, mendorong pemerintah mengkaji lagi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ya, ini peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, makanya itu disebut dengan SKB 2 Menteri.
ya nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah. Menurut pria yang akrab disapa Tobas itu, peraturan bersama dua menteri tersebut menjadi sumber, ya betul, ini menjadi sumber masalah ketidakrukunan umat beragama dan mendorong tindakan diskriminasi. Saya setuju ya. Sumber masalahnya ini memang SKB 2 Menteri, karena mereka selalu mengatakan izin yang tidak ada, ya masa mau beribadah saja harus pakai izin, ya seperti yang terjadi di baru-baru di Lampung, ya orang beribadah kok harus pakai izin, di mana itu aturannya itu ya. Selama ini peraturan tersebut menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama dan mendorong adanya tindakan persekusi, ujar Tobas dalam keterangannya. Ya, benar sekali ya. Undang-undang ini ya, peraturan SKB Menteri inilah ya menjadi biang kerok. Ya, memang orang-orang intoleran, orang-orang pengikut setan ini menggunakan SKB 2 Menteri ini menjadi tameng bagi mereka. Ya sudah waktunya ini dievaluasi, bahkan ya dihapus ya. Ini kawan-kawan bantu viralkan ini ya, sebagai dukungan kita untuk supaya SKB 2 Menteri ini dihapus. Ya. Ia kemudian menyinggung soal peristiwa pembubaran jemaat gereja Kristen Kemah Daud di Lampung yang viral di media sosial. Tobas mengaku tidak bisa menerima alasan ketua RT setempat yang membubarkan kegiatan ibadah di gereja itu karena tak punya izin. Ini sama sekali nggak bisa diterima ya. Menurut Taufik, tidak ada alasan yang membenarkan seorang membubarkan kegiatan ibadah. Menurut dia, setiap ibadah adalah aktivitas sakral bagi pemeluknya, sehingga setiap orang harus saling menghargai. Apalagi orang sementara worship, sementara puji-pujian, ketua RT pengikut setan ini masuk aja, nyelonong saja ya, lalu suruh hentikan ya ibadah yang sedang berjalan itu ya. Jaminan kebebasan beribadah adalah jaminan konstitusi, sehingga alasan administrasi tidak boleh mengesampingkan jaminan konstitusi tersebut, ucapnya. Ya, memang jaminan beribadah itu, kebebasan itu jaminan konstitusi gitu loh. Jangan sampai aturan-aturan menteri ini ya, ini saya nggak tahu nih menteri siapa ini kayaknya menteri zaman SBY ini ya, yang membuat aturan ini ya. Ya ini sebenarnya segeralah menterinya Pak Jokowi ini jangan tinggal diam aja ya. Masa cuman ngerubah itu saja sulit sekali sih. Apakah memang begitu sulit kah untuk mengubah atau untuk menghapus itu gitu loh. Memang kita perlu aturan-aturan, tapi jangan sampai aturan itu yang menjadi persoalan gitu loh. Buatlah aturan itu yang mempermudah. Ya, masa ini Pak Jokowi sudah mau 2 periode, SKB 2 Menteri ini saja nggak diberes-beres ini. Ya, ya ini dia mengatakan menghalangi seorang untuk beribadah sama dengan menunjukkan rasa permusuhan. Karena itu, menurut Tobas, aksi semacam itu perlu ditindak secara hukum agar tidak terulang. Ya, betul. Nggak ada kata damai. Itu harus ditindak. Ya, harus ditindak dengan tegas. Dia juga meminta pemerintah Kota Bandar Lampung mengedukasi masyarakat tentang urgensi menjaga toleransi dan melaksanakan perintah konstitusi untuk menjamin kebebasan menjalankan ibadah. Menjamin hak atas kebebasan beribadah adalah kewajiban konstitusional negara, termasuk kewajiban pemerintah Kota Bandar Lampung, katanya. Sebelumnya di media sosial viral sebuah video memperlihatkan masa melarang umat Kristen untuk menggelar ibadah di gereja Kristen Kemah Daud. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Ino Haryanto membenarkan peristiwa itu. Ino mengklaim masyarakat setempat sebenarnya bukan melarang umat Kristen untuk beribadah, tetapi mempertanyakan soal izin kegiatan tersebut. Aduh, kalau mau menanyakan soal izin, ya, jangan pada saat orang sedang beribadah. Punya etika nggak sih? Ya seharusnya Kapolresta ini janganlah Anda memberikan komentar seperti ini, ya, seakan-akan membela ya para pelaku
intoleran ini, Anda harus bertindak profesional gitu loh. Dan lihat, yang salah tetap salah gitu kan. Nggak ada diperbolehkan kok tanya izin sementara orang beribadah gitu loh. Berlalu dihentikan ya. Sementara itu, Kakanwil Kemenang Provinsi Lampung Puji Raharjo menyatakan permasalahan terkait pelarangan umat Kristen untuk menggelar ibadah di gereja di Lampung telah diselesaikan secara damai. Inilah damai-damai inilah yang menjadi problem. Ya, kalau damai-damai terus ya sampai kapan negara ini mau tertib ya, akan muncul lagi oknum-oknum baru yang melarang rumah ibadah karena mereka tahu nggak akan dipenjara kok, paling damai ya, buset dah kalau begini ya. Hal serupa telah pernah terjadi di di Cilebut, Bogor, Jawa Barat. Warga melarang adanya perayaan ibadah Natal di rumah seorang warga. Menurut polisi, saat itu pemilik rumah dianggap melanggar kesepakatan karena mengundang jemaat dari luar Bogor untuk beribadah di rumahnya. Warga pun keberatan. Aduh, emangnya salah kalau kita fellowship? Kok kalau kalian yang buat pengajian ya, membuat acara-acara sunatan, potong rambut macam-macam, buat di rumah ngundang orang luar boleh. Inilah ya kawan-kawan ya. Polisi menyebut ya, warga setempat tidak melarang ada kegiatan ibadah Natal di sana. Namun warga hanya mempersilahkan kegiatan ibadah diselenggarakan bersama keluarga atau warga setempat. Selain itu, di Cilegon, Banten hingga saat ini pendirian gereja belum juga terselesai. Bahkan wali kota Cilegon Heldi Agustian ikut menekan petisi penolakan pembangunan gereja yang dibuat warga. Dia beralasan ingin menjaga suasana warga setempat kondusif. Inilah yang ketika ya dipimpin oleh pemimpin seperti itu ya, mungkin dia ini berkiblat ke Abdul Somad ya, kan Abdul Somad sudah mengatakan ya, kalau pada pemimpin Muslim ya, yang beragam Muslim memberikan izin pembangunan rumah ibadah non Muslim, maka itu katanya dosa jahiliyah gitu ya. Maka dosanya itu lama sampai dia mati pun ya, dosanya akan terus ditagih kepada dia ya oleh malaikat maut apakah gitu ya, nungkar nanggir apa. Inilah kawan-kawan ya, ketidakadilan, diskriminasi ini ya penyebabnya SK Bedo Menteri inilah yang harus direvisi atau bila perlu dihapus. Ya, kita sebagai warga inilah harapan kita ya. Jadi kawan-kawan, Sobat Waras, bantu untuk viralkan video ini sebagai dukungan kita kepada pemerintah untuk segera mengeksekusi SK Bedo Menteri ini, karena inilah biang kerok yang ya alasan yang dipakai oleh intoleran pengikut iblis ya untuk menghalangi pembangunan rumah ibadah, untuk membubarkan orang sedang beribadah. Karena apa? Mereka berdasarkan SK Bedo Menteri. Setelah itu ya, walaupun mereka melakukan tindakan seperti itu, mereka tidak akan diapa-apakan. Ya, inilah ya, harus tegas ya, pemerintah, polisi harus tegas. Jangan memberikan kesempatan yang kepada pengikut iblis ini, kepada intoleran ini untuk terus ya berkeliaran bebas. Harus segera diatasi, ditangkap, diadili, supaya mereka itu jangan terus-terusan ya menjadi perusak di NKRI tercinta ini. Oke Sobat Waras, terima kasih. Dukung terus Profil 88 Channel, dan mohon juga untuk terus mendukung bangunan rumah ibadah yang sedang kami laksanakan ya, pelayanan kami di pedesaan ya, bantu didukung ya, seberapa saja yang Sobat Waras bisa berbagi untuk pelayanan kami di pedesaan, saudara bisa salurkan ya lewat BRI 52-1045-736-532. Kiranya setiap taburan Sobat Waras menjadi berkat untuk mendukung pelayanan kami di pedesaan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Salam sejahtera, salam waras, Tuhan memberkati, dan shalom.